saya mengalami penganiayaan itu. Malahan dalam ucapan saya, terima kasih Yesus, saya bisa mengikut Engkau memikul salib ini. Tetapi dalam diri saya ada damai sejahtera. Mengapa? Semakin kamu dianiaya, semakin maka iman, percaya, pengharapanmu kepada Yesus semakin dikuatkan. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera dan salam sukacita selalu. Saya berdoa dimanapun saudara berada menyaksikan video ini, saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, saat ini saya ingin mengajak kembali saudara-saudara semuanya untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini adalah satu kesaksian seorang bapak yang menerima Tuhan Yesus dan akhirnya mengalami banyak sekali penderitaan dan juga siksaan yang harus dia tanggung karena bapak ini berasal dari kota yang sangat kental dengan kebudayaan Islam, saudara, dan suku ini juga terkenal dengan satu komunitas yang cukup radikal dalam agamanya, dan dia adalah Bapak Kolik yang berasal dari Madura. Nah, saudara-saudaraku, saya angkat video ini, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita bersyukur kalau Madura pun ternyata dilawat oleh Tuhan lewat Pak Kolik ini. Nah, mari sama-sama kita saksikan, saudara, kiranya video ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kamu masuk Kristen itu ada yang menukar dengan duniawi, menukar dengan harta, dengan keenakan, fasilitas. Tidak ada namanya mengikut Yesus ditukar Indomie, ditukar uang. Tidak ada, saudara. Saya mengikuti Yesus karena saya percaya kepada Dia, karena Dialah jalan keselamatan. Saya menemukan keselamatan yang sejati di dalam Yesus itu. Yesus Al-Masih. Saya yang dulunya anggap Dia manusia biasa, ternyata Dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia, menyelamatkan saya, mati di atas kayu salib, disalibkan, wafat, dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit. Maka benar dalam Al-Quran, hai Isa, engkau menjadi orang yang diberkati di mana engkau berada. Di saat lahirmu, kematianmu, dan kau akan dibangkitkan. Tuh, Al-Quran saja di surat Maryam mengatakan, hai Isa, hari-harimu engkau akan diberkati, menjadi orang yang diberkati kemana engkau berada. Dan engkau akan dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan. Jadi benar, saudara. Jadi benar seperti Yesus. Aku datang ke dunia, Dia datang ke dunia, Dia mati, disalibkan, lalu Dia bangkit pada hari ketiga. Itu, saudara. Tetapi orang kok tidak mengerti. Saya sama dulu tidak mengerti. Tidak mungkin Yesus itu dimati, disalib. Tidak mungkin. Isa itu diserupakan. Diserupakan dengan siapa? Siapa saksinya? Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan, aku hari ini akan diserahkan ke tangan pendurhaka. Tetapi pada hari ketiga, aku akan bangkit. Yesus mengatakan begitu, saudara. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau Yesus tidak mengatakan, pasti Yesus itu pendusta dan berbohong. Tetapi Yesus mengatakan pada hari ketiga, Yesus sendiri mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Memang, saudara, ketika Dia disalibkan memang tidak berdaya. Nah, jadi iman percaya saya kepada Yesus waktu saya di keluarga saya, di kakak saya yang tentara, membuat saya mungkin Dia bisa membuat iman saya luntur kepada Tuhan. Tapi tidak bisa. Lah terus bagaimana waktu itu terus Mas Holik sudah setelah di Bandung untuk iman percaya kan tadi karena begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api di dalam roh ya, untuk percaya kepada Yesus. Nah, apa yang Mas Holik lakukan? Apakah Mas Holik pergi cari gereja atau bagaimana? Dan apa yang terjadi? Tidak kepikiran mencari gereja. Oh. Tidak kepikiran. Tetapi pada hari Minggu, ketika saya berada di dalam kakak saya di kompleks tentara, kan biasa di dalam kompleks itu Asrama.
Saya dengan keluarga kakak saya itu biasa. Ya saya membantu kakak saya, memberikan makan ayam. Saya sholat seperti biasa. Saya sholat, saudara. Saya sholat. Di tahun 2009 itu. Tetapi pada hari Minggu, seperti ada suara dalam diri saya. Holik, apakah aku yang menyelamatkan kau masih menyangkal aku? Holik, janganlah engkau menyangkal aku. Dari situ, saudara, iman saya di dalam keluarga saya tidak bisa saya sembunyikan terus. Apapun saya katakan kepada keluarga saya, waktu saya dari Pulau Madura yang sangat keras agamanya, saya harus merantau ke Bandung supaya apa? Iman saya kepada Yesus itu, iman percaya saya kepada Yesus supaya luntur. Tetapi tidak bisa. Dan sesudah itu saya pada hari Minggu, saya itu diam pada hari pagi-pagi itu. Saya udah bangun dari subuh, tapi pagi-pagi itu kok saya seperti ada suara, Holik, masihkah engkau menyangkal aku? Saya diam gitu. Di ruang tamu kakak saya itu saya diam. Saya diam sejenak. Apakah engkau menyangkal aku, Holik? Itu seperti suara yang sangat merdu di dalam diri saya, seperti damai. Tetapi saya pada waktu pagi itu saya memberanikan pergi keluar dari rumah kakak saya itu. Saya pergi, tapi saya izin. Kakak saya bilang mau kemana? Saya bilang saya mau keluar. Saya mau keluar. Biasa kalau di komplek kan jalannya bagus ya, kompleknya rapi. Saya jalan. Saya jalan. Di situ ada gereja. Saya tidak akan sebutkan gerejanya. Ada gereja bagus, gereja di situ. Saya lihat gereja itu kok orang kok damai ya, gereja. Saya lihat dari jauh. Nah, saya kaki kok seperti ada suara. Mari masuklah, mari masuklah. Kok ada suara? Suara itu seperti liri-liri. Mari masuklah. Seperti ada suara di pagar gereja itu. Itu di dalam kompleks tentara. Seperti ada suara, mari masuklah. Jadi suara itu bukan untuk menjerumuskan, tetapi mari masuklah. Seperti mengatakan suara yang damai, mari datang kepadaku. Saya masuk ke gereja itu. Di situ, saudara, saya duduk di gereja itu. Saya dalam keadaan berdosa, saya duduk. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kata saya. Saya berdoa. Saya di dalam gereja itu. Dan dalam diri saya itu ada ketenangan. Ketika saya menyebut dia Yesus, di dalam gereja itu saya menemukan ketenangan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dan sesudah gereja itu selesai mengakhiri ibadah, saya keluar. Saya keluar dari gereja itu, saudara. Saya keluar saya nggak menunjukkan seperti orang kayak orang. Saya seperti biasa aja. Saya keluar gereja, apa adanya. Saya keluar, saya pulang. Saya pulang ke rumah. Di rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Di rumah saudara saya nggak terjadi apa-apa. Jadi nggak ada rasa curiga. Nah, berapa jam kemudian, itu masih pagi. Saya pulang dari gereja itu, kakak saya nggak tahu. Nah, saya pulang dari gereja sekitar jam 9, jam setengah 10 saya nyampe rumah. Nah, sudah jam 10 saya pulang, saya istirahat dulu. Saya duduk, biasa di dalam rumah kakak saya, biasa saya bercengkraman dengan ponakan saya, dengan kakak saya beri cengkraman biasa. Nah, sudah itu sore ada kabar, ternyata teman kakak saya ini yang orang gereja ternyata kenal. Ternyata kenal dengan kakak saya ini. Dia langsung bilang ke kakak saya, "Om, saya kayak melihat adikmu di gereja." Nah, melihat saya, langsung kakak saya itu marah. Dalam diri saya, mungkin dalam diri dia, mungkin dia marah. Tapi seakan tidak percaya, kok adik saya kok masih beriman kepada Yesus, padahal udah ada saya. Nah, sudah itu, saudara, terjadilah. Kakak saya mendatangi saya. Dia menanyakan, apakah kamu ke gereja? Saya jawab waktu itu, saya tidak. Dia tanya lagi, apa kamu ke gereja? Tidak. Jawab.
Nah, ketika saya menjawab, ya saya ke gereja. Dari situ saudara, dari situ kakak saya menghajar habis-habisan. Gemparlah itu diisi serumah keluarga itu. Di dalam keluarga itu semua gempar. Mengetahui saya datang ke gereja. Karena apa? Karena tahu dari teman saya, dari teman saudara saya itu. Dari teman kakak saya itu, dia tahu. Diberitahu oleh teman kakak saya ini, yang sama-sama tentara tapi dia orang Kristen. Ya mungkin dia jujur tulus. Kakak saya kan selama ini kan satu kantor lah. Satu kantor selama ini kan yang ditahu kan Islam. Saya Islam. Nah, dia memberitahukan bahwa ngelihat saya di gereja. Dari situlah saudara terjadi penganiayaan. Saya dihajar habis-habisan. Sampai saya dipukul ulu hati saya sampai keluar darah. Saya langsung berkata, waktu saya dianiaya oleh saudara saya bukan hanya dianiaya waktu saya di Madura, Alkitab dibakar, tetapi sampai di Bandung pun saya harus menanggung penderitaan itu. Tetapi Yesus berkata, mengikut Yesus harus menderita. Barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci. Karena apa? Walaupun diri saya dibenci, walaupun diri saya dihabiskan nyawa saya tidak akan menyangkal Yesus. Nah, dari situ saudara, saya dihabisin, dipukul, dianiaya. Apa yang saya katakan saudara ketika saya dianiaya? Saya dipukul sampai keluar darah. Sampai keluar darah saudara. Saya dipukul, apa yang saya katakan dalam penganiayaan itu? Terima kasih Tuhan, aku telah mengikuti pikul salibmu ini. Terima kasih Tuhan, saya mengikut salibmu ini. Bayangkan saudara, mengikut Yesus, yang saya bukan dari pengikut Yesus, yang saya tidak percaya Yesus. Saya dianiaya oleh Yesus. Saya dianiaya oleh orang, oleh kakak sendiri. Saudara, ya. Mengikut Yesus, saya dianiaya. Karena mengikut percaya kepada Yesus, saya mengalami penganiayaan itu. Malahan dalam ucapan saya, terima kasih Yesus, saya bisa mengikut engkau memikul salib ini. Tetapi dalam diri saya ada damai sejahtera. Mengapa? Semakin kamu dianiaya, maka iman, percaya, pengharapanmu kepada Yesus semakin dikuatkan. Karena Tuhan Yesus yang bekerja. Yesus yang bekerja dalam diri saya tidak bisa menyangkal dia saudara. Dia yang datang dalam mimpi saya, dia berkata, Holik, jangan takut, ikutlah aku. Maka katanya, jangan takut itu maknanya luas. Engkau mau dalam keadaan miskin, engkau mau keadaan dalam sehat, senang. Jangan takut dalam penganiayaan pun, jangan takut. Dalam keadaan kita susah, jangan takut. Iman percaya kita jangan menyangkal Yesus, itu saja saudara dalam diri saya. Ya, demikianlah video yang sudah kita saksikan saudara. Kiranya video ini dapat membangun iman kita dan kita semakin sungguh-sungguh untuk ikut dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan dia sudah menderita menanggung semua dosa kita. Seperti Pak Kolik ini, dia tidak ragu apapun yang dia sudah hadapi, bahkan tekanan, intimidasi, serta hukuman, bahkan pukulan. Dia mau menanggungnya saudara, karena dia melihat bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang dia rasakan dan dia hadapi saudara. Kalau Tuhan Yesus saja sudah menerima itu, dan menjadi satu kebanggaan buat Pak Kolik ini untuk bisa menanggung apapun karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Kiranya Pak Kolik ini semakin diberi kekuatan, kesehatan, dan kita yang sudah percaya Tuhan Yesus tetaplah setia dan tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Baik saudaraku, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
demi nama Yesus.